What's up? Welcome back to CBC, welcome back to Chelsea Bola Channel. Jumpa lagi di episode ke-99. How are you guys? I hope all of you doing well today. Kemarin kita sudah membahas hot news seputar Chelsea Football Club, mulai dari status Badia Shield, Chelsea Academy, update injury dari Cole Palmer hingga Sanchez yang statistiknya itu jauh lebih buruk dibanding Kepa. So, buat teman-teman yang ketinggalan dapat langsung klik link di atas. Oke, di episode kali ini kita akan membahas preview match Chelsea versus Noah dalam lanjutan match day ketiga di Conference League. Namun sebelum ke sana, seperti biasa, sebelum kita lanjut, CBC mau mengingatkan first thing first. Ya, sebelum kita ngopi, tentu kita harus menyeduh kopi terlebih dahulu. Begitu juga sebelum teman-teman lanjut nonton dari channel CBC ini, mohon bantuan dari teman-teman semua untuk klik tombol like. Dan bila teman-teman baru saja menjumpai dari channel CBC ini, dapat juga klik tombol subscribe. Semua support dari teman-teman semua, like, subscribe, membership, sponsorship, sawirian, ya, itu semua dapat membantu channel ini untuk dapat lebih berkembang lagi, sehingga teman-teman itu dapat lebih nyaman dan enjoy menonton channel dari CBC ini. Oke, mungkin banyak dari teman-teman di sini yang bertanya-tanya ya. Noah itu siapa? Dan klub dari mana? Oke, teman-teman sudah berada di channel yang tepat karena di sini kita akan membahas preview match yang tidak hanya membahas satu klub saja, tapi kedua klub yang akan kita bahas bersama-sama. Oke, without further ado, let's get started. Oke, besok malam atau lusa dini hari, tepatnya di hari Jumat, tanggal 8 November jam 3 subuh, pertandingan akan berlangsung. So, jika ada yang bertanya apakah ada watch along atau live reaction, kali ini CBC pastikan tidak akan ada ya. Karena jam pertandingannya itu tidak bersahabat ya. Kecuali kalau nanti laga final ya, baru boleh lah ya. Oke, sebelum kita masuk ke prediksi dari line up dan juga skor prediction, CBC akan membahas background dari kedua tim ini ya. Siapa ini Noah? Ya, Noah ini adalah klub asal Armenia yang saat ini di papan klasmen Armenia Premier League itu bertengger sama persis posisinya seperti Chelsea, yaitu di peringkat keempat. Dan pertandingan kali ini adalah pertandingan perdana atau pertama buat Noah untuk dapat kesempatan penting dapat berlaga di Inggris, ya, di negara Inggris. Karena mereka sebelumnya belum pernah ya untuk bertandang ke melawan klub Inggris ya. So, Chelsea sendiri dalam dua pertandingan sebelumnya di kompetisi ini telah menghadapi dua klub yang ambisinya itu sudah cukup nyata untuk melangkah lebih jauh di Eropa di musim ini. Sebagaimana Gent dan juga Panathinaikos itu disingkirkan dengan kemenangan yang dengan sangat meyakinkan oleh Chelsea. Tim B dari Chelsea, yaitu dari Enzo Maresca, itu telah mencetak 4 gol di dalam dua kemenangan. Jadi totalnya itu ada 8. Nah, hal ini membuktikan tidak heran bahwa dari 9 tim yang telah memenangkan berturut-turut di di Conference League, itu mereka tidak dapat melewati Chelsea karena Chelsea ini memiliki selisih gol yang terbaik dan duduk di puncak klasmen di Conference League. Jadi, meskipun final di Wrocław masih sekitar 11 pertandingan lagi, Chelsea sudah hampir pasti berpeluang untuk memenangkan kompetisi pada musim kali ini ya. Dan jika memenangkan Konferensi League kali ini, maka Chelsea ini akan menjadi klub pertama yang memenangkan 4 kompetisi dari klub utama UEFA, termasuk Piala Winners yang saat ini sudah tidak dilanjutkan.
Mungkin Chelsea itu hanya miss satu piala UEFA. Ada yang tahu? Ya, piala itu adalah bernama Piala Intertoto yang juga sudah tidak ada kelanjutannya lagi. Jadi lawan Chelsea berikutnya ini akan menjadi uh, lawan yang berada peringkat terendah dari apa yang pernah Chelsea hadapi di fase Liga. Dan tentu saja malam tersebut itu akan menjadi malam yang stress free alias bebas stres sebelum pertandingan tandang yang sedikit tricky ya selanjutnya di mana ada Heidenheim yang juga merupakan debutan di Conference League tetapi mereka itu tampil kompetitif di Bundesliga ya. Selanjutnya Chelsea ini akan menghadapi perjalanan panjang ke Astana yang CBC tahu sangat dingin di sana yaitu di Kazakhstan pada di bulan Desember, di mana hal ini akan menjadi hal yang tidak diinginkan oleh Enzo Maresca dan tim. So, sepertinya yang sudah terjadi di match kali ini, Chelsea sepertinya itu akan menurunkan tim yang 100% berbeda dengan tim yang turun kemarin di laga versus Manchester United di Old Trafford dengan laga selanjutnya di mana kita mengingat di Premier League itu kita akan kontra Arsenal dalam Derby London. Maka sudah dipastikan misi dari Enzo Maresca ini sudah cukup jelas ya untuk tetap mengejar asa di empat besar Premier League ya. Sehingga tentu para pemain ini akan dijaga kebugarannya kali ini. Sebaliknya, musim lalu Noah ini berhasil menjadi runner-up di Armenian Premier League ya. Sehingga tentu saja match kali ini adalah match yang mereka semua impikan sebelum pengundian dilakukan pada bulan Agustus yang lalu. Dan mereka itu sekarang akan mendapatkan kesempatan untuk menghadapi tim yang telah memenangkan 2 kali Champions League ya. Di mana hal ini akan menjadi kebanggaan buat Noah. Mengingat Noah ini baru berdiri pada 2017 guys. Dan dinamakan Noah itu sesuai tokoh Alkitab atau kalau versi bahasa Indonesia itu adalah Nabi Nuh ya. Atas hal ini maka Noah ini akan menjadi tim yang termuda yang bersaing di Eropa di musim ini. Di mana hal itu mengejutkan semua orang karena mereka menjadi klub pertama yang maju dari babak kualifikasi pertama ke tahap Conference League ya, di tahapan klasmen liga saat ini ya. Meski sejarah mereka itu sangat singkat ya. 2017 berarti sekitar 7 tahun saja ya di 2024 ini. Kalau mereka lolos 2023 sudah bisa lolos, 2023 berarti hanya 6 tahun ya dari mereka berdiri tapi sudah bisa tembus ke Conference League. Oke, pada putaran kedua musim-musim sebelumnya ya, Noah ini kalah, namun mereka setelah mengalahkan Skedija di kandang dan juga tandang di babak pertama dan mengalahkan Sliema Wanderers 7-0 di babak berikutnya, keyakinan Noah pun itu mulai bertumbuh. Noah pun ini kemudian menjadi underdog besar saat melawan Yunani AX Athens ya. Tetapi setelah kemenangan 3-1 yang luar biasa di kandang, tim asuhan Rui Mota itu secara ajaib bertahan untuk maju secara agregat ya. Sebelum mereka itu kembali mengulangi hal yang sama saat melawan Rosenborg ya di babak playoff. Adapun performance tandang ini menjadi concern bagi mereka ya sejauh ini. Karena mereka itu hanya bermain imbang di Malta saat melawan Silema dan mereka telah kalah 3 kali berturut-turut ya. Saat itu termasuk laga tandang kedua mereka saat ke Rapid Vienna. Jadi kemenangan di hari pembukaan atas Melda
Boleslav adalah malam yang bersejarah buat mereka ya. Tetapi untuk menuju ke tempat kualifikasi di matchday ketiga kali ini, empat kemenangan berturun, empat kemenangan beruntun di liga domestik dengan 14 gol dan juga berhasil dicetak oleh mereka, membuktikan bahwa mereka ini masih sedang dalam suasana kepercayaan diri yang tinggi ya. Namun di balik itu semua, saat perjalanan ke London ada pengakuan ya bahwa hampir pasti ini akan berakhir dengan kekalahan dengan pertandingan kandang mendatang melawan Vikingur dan juga Apoel. Ya, kemungkinan besar akan ada ditargetkan untuk dimenangkan ya. Di sisi lain, Noah sendiri ini berdasarkan pengalaman dan juga penampilan sejauh ini itu diragukan untuk dapat terus berlanjut ya hingga babak knockout, mengingat saat ini mereka itu berada di peringkat ke-18 dengan mengkoleksi 3 poin dari satu kemenangan dan satu kekalahan. Oke, kita masuk ke tim news. Di Chelsea sepertinya tentu akan melakukan 11 perubahan pergantian pemain ya di kompetisi kali ini. Mengingat tingkat lawan yang akan dihadapi, maka Maresca bukan tidak mungkin juga akan memberikan para pemain muda untuk dapat turun di awal pertandingan sebagai starter. Cole Palmer sendiri yang kita tahu mengalami masalah pada lututnya setelah dia itu ditendang oleh Lisandro Martinez ya di laga versus MU tersebut, tentu dia tidak akan tampil karena dia ini tidak terdaftar bersama Lavia dan juga Fofana, sehingga mereka ini akan dapat beristirahat secara penuh untuk menjelang laga melawan Arsenal di hari Minggu nanti. Adapun penampilan Pedro Neto di tim B yang impresif telah membuatnya dia itu pindah ke tim A untuk berlaga di Premier League. Sementara itu Jadon Sancho yang telah pulih dari sakit yang dideritanya selama 2 minggu yang lalu ya, sehingga diharapkan dia ini dapat kembali turun untuk membangun fitnessnya di pertandingan kali ini. Di sisi lain, Noah sendiri, left back mereka, yaitu Torarinson, terpaksa keluar lebih awal saat melawan Rapid Vienna 2 minggu yang lalu dan bergabung dengan gelanggang Martin Gambos di bangku cadangan pada match kali ini. Gonçalo Gregorio itu nampaknya akan berusaha kembali ke first 11 nih setelah mereka tuh mencetak gol melawan AEK dan juga Rosenborg di babak kualifikasi dan mencetak 6 gol lagi dalam 9 pertandingan di liga sejauh ini. Oke, kita langsung masuk saja ke line up prediction. Di goalkeeper akan ada Jorgensen, kemudian di right center back akan ada Disasi, di central center back akan ada Tosin, left center back ada Badiashile, inverted left ada Viega, defensive midfielder Enzo Fernandez, box to box Dewsbury Hall, attacking mid Joe Felix, right winger Mudryk, left winger Sancho dan juga striker Nkunku. So tidak menutup kemungkinan ya Madueke ini akan turun mengisi right winger ya, sehingga entah Sancho atau Mudryk itu yang akan turun nanti pada saat di tim A dari Chelsea, karena kita bisa lihat kemarin Madueke itu penampilannya pada saat melawan MU itu sangat drop sekali ya. Score prediction, sepertinya Chelsea akan menang 5-1 ya kali ini teman-teman. Oke, that's all di episode ke-99 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care and keep the blue flag flying high. God bless. Come on the Blues.